Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin satu konsep psikologi yang kuat banget dari bukunya Robert Cialdini, Influence. Judulnya Bukti Sosial atau Social Proof. Ya, atau seperti judul babnya ya, Truths are us. Kebenaran adalah kita. Bener, ini tuh soal kenapa sih kita kok kayaknya otomatis gitu ya ngikutin apa yang dilakuin banyak orang. Nah, itu dia intinya. Kita cenderung nganggep suatu tindakan tuh lebih pas, lebih benar, kalau kita lihat orang lain juga ngelakuin itu. Jadi kita nyari kebenaran lewat orang lain. Kayak milih restoran yang rame gitu ya, atau produk yang ada label terlarisnya. Persis. Atau mungkin pernah nggak sih Anda merasa acara komedi jadi lebih lucu kalau ada suara ketawa penontonnya? Meskipun kita tahu itu kadang cuma rekaman. Iya juga ya. Nah, yuk kita bedah nih, kenapa kita bisa segitu terpengaruhnya, terus kapan sih pengaruhnya paling kuat, dan gimana caranya biar lebih bijak gitu. Oke. Jadi dasarnya nih, bukti sosial itu semacam jalan pintas mental kita. Shortcut gitu. Shortcut. Maksudnya gimana tuh? Ya kan dunia ini kompleks banget ya. Kita nggak mungkin nggak analisis semua pilihan setiap saat. Nah, ngeliatin orang lain itu jadi cara gampang, cara efisien buat nentuin harus gimana. Apalagi kalau kita lagi ragu. Oh, jadi kayak ngandelin kebijaksanaan orang banyak gitu ya? Bisa dibilang gitu. Cialdini bahkan bilang, sekitar 95% dari kita tuh sebenarnya peniru, bukan pemrakarsa. Kita ngandelin tindakan orang lain buat nuntun kita. Wow, 95%. Gede banget angkanya. Pantesan gampang banget ikut arus ya. Tapi pasti ada risikonya dong jalan pintas kayak gini. Di dua kondisi utama. Pertama, ketidakpastian. Ketidakpastian, maksudnya pas kita lagi bingung atau situasinya nggak jelas gitu? Betul. Pas kita ragu, nggak yakin harus ngapain, kita otomatis celingak-celinguk nyari petunjuk dari apa yang dilakuin orang lain. Makin nggak pasti situasinya, makin kita ngandelin mereka. Masuk akal. Kayak misalnya kalau ada alarm kebakaran bunyi, tapi nggak jelas ini beneran atau latihan. Kita pasti lihat reaksi orang lain dulu kan? Nah, contoh bagus tuh. Kondisi kedua, yang nggak kalah penting, adalah kesamaan. Kesamaan, maksudnya mirip gitu. Ya, kita jauh lebih gampang terpengaruh sama tindakan orang yang kita anggap mirip sama kita. Entah itu usia, latar belakang, minat, apa aja deh. Tindakan orang kayak kita tuh rasanya lebih relevan, lebih bisa dijadiin panduan. Ini nih inti dari Truths are us. Kebenaran ditentukan sama kelompok kita. Oke, jadi ketidakpastian dan kesamaan ini bikin kita jadi lebih rentan ngikutin orang lain ya. Ada contoh nyata yang mungkin bisa bikin lebih kebayang nggak? Ada banget. Salah satu yang paling terkenal, walau tragis ya, itu kasusnya Catherine Genovese di New York dulu. Oh, yang katanya banyak saksi mata tapi nggak ada yang nolong itu ya? Iya, jadi puluhan orang dengar atau lihat kejadiannya, tapi hampir nggak ada yang langsung telepon polisi. Kenapa? Bukan karena mereka jahat atau nggak peduli. Terus kenapa dong? Nah, ini gara-gara dua hal. Pertama, pluralistic ignorance atau ketidaktahuan jamak. Semua orang lihat orang lain nggak bereaksi, jadi mereka mikir, oh mungkin nggak darurat, atau orang lain pasti udah bertindak. Jadi semua nunggu orang lain gitu ya? Betul. Yang kedua, difusi tanggung jawab. Karena saksinya banyak, tanggung jawab buat nolong itu jadi kayak kebagi-bagi. Nggak ada satu orang pun yang merasa, ini tanggung jawab saya. Ironisnya, kalau saksinya cuma satu, kemungkinan dia nolong malah lebih besar. Wah, serem juga ya efeknya. Berarti kalau kita butuh bantuan di keramaian, cara paling efektif gimana? Tunjuk satu orang secara spesifik. Misalnya, Mas yang pakai baju biru, tolong panggil ambulans. Itu memecah kebingungan dan ngasih tanggung jawab personal. Oke, dicatat nih. Nah, selain situasi darurat, ada contoh lain nggak? Mungkin yang lebih ringan, tapi nunjukin manipulasinya gitu. Ada dong, tadi udah disinggung dikit. Left track atau tawa kalengan di sitkom. Ah iya, itu kan sering bikin sebel ya, tapi kok iya dipakai terus? Nah, itu dia. Karena secara nggak sadar, otak kita nangkep itu sebagai bukti kalau acaranya lucu. Kan orang lain pada ketawa gitu kan? Jadi kita ikut terpengaruh meski mungkin nggak ngakak juga. Ini contoh manipulasi yang halus. Pinter juga ya triknya. Terus di marketing gimana? Wah, banyak banget. Klaim kayak produk terlaris,
paling cepat berkembang, udah dicoba jutaan orang, atau testimoni dari orang biasa yang profilnya dibikin mirip sama target pasar Anda. Oh, biar kita ngerasa, wah orang kaya saya aja pakai dan suka, berarti ini cocok buat saya. Persis. Semua mainin prinsip kesamaan dan bukti sosial. Kalau banyak orang, apalagi yang mirip kita, udah pakai atau suka, pasti bagus dong. Gitu logikanya. Tapi bukti sosial nggak selalu negatif kan? Ada sisi positifnya juga dong. Tentu ada. Contohnya bagus banget tuh soal anak belajar berenang. Anak yang awalnya takut air, kalau dia lihat teman sebayanya yang mirip dia, bisa berenang dan kelihatannya senang, dia bisa jadi lebih termotivasi buat nyoba. Kesamaan jadi pendorong positif di sini. Oke, jadi emang alat bantu yang berguna juga ya sebenarnya. Cuma, Cuma, kita harus ingat sisi gelapnya. Kerumunan itu bisa salah besar loh. Mereka bisa jadi cuma ikut-ikutan juga, berdasarkan bukti sosial yang salah atau nggak relevan. kayak apa ya contohnya? Ya, Cialdini cerita soal kerbau yang bisa ngikutin kerumunan sampai jatuh ke jurang. Atau di pasar saham, kadang orang beli atau jual panik cuma karena lihat orang lain begitu. Padahal belum tentu itu keputusan yang benar. Iya ya. Dan yang lebih parah, bukti sosial ini bisa dipalsuin kan? Nah, itu dia. Ini yang bahaya. Ulasan produk palsu di toko online. Antrean bayaran di depan klub malam biar kelihatan rame. Testimoni yang direkayasa. Semua itu sengaja dibikin buat ngarahin kita. Demi keuntungan mereka. Aduh, jadi makin kompleks ya. Terus, apa dong intinya buat kita semua nih? Gimana kita menyikapinya? Kan bukti sosial ini udah kayak bagian dari diri kita. Kuncinya satu sih, kesadaran kritis. Sadar kalau kita punya kecenderungan ini, dan waspada terutama di dua kondisi tadi. Pas kita nggak pasti, dan pas kita lihat orang yang mirip kita bertindak serempak. Jadi pas lagi ragu atau lihat tren yang lagi rame banget gitu ya? Iya. Coba ambil jeda sejenak. Jangan langsung ikut. Tanya dulu ke diri sendiri. Ini orang banyak beneran tahu apa yang mereka lakuin? Atau jangan-jangan mereka juga cuma ikut-ikutan? Apa ada alasan kuat buat percaya mereka lebih tahu daripada saya? Jadi semacam filter gitu ya, memilah mana bukti sosial yang beneran ngebantu, mama yang cuma rame aja atau malah jebakan. Tepat, melawan autopilot kita sedikit lah. Nggak gampang memang, tapi penting. Apalagi di zaman sekarang, era digital, di mana algoritma media sosial bisa banget memperkuat bukti sosial palsu atau menyesatkan di dalam gelombang informasi kita. Bener banget. Jadi makin krusial ya kemampuan buat mikir kritis ini. Iya, kita harus bisa bedain mana sinyal yang berguna, mana noise atau manipulasi. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat pendengar di rumah. Coba deh, perhatiin sekeliling Anda. Seberapa sering sih keputusan Anda kecil atau besar itu dipengaruhi sama apa yang orang lain lagi lakuin atau pikirin? Mungkin soal gaya berpakaian, milih tempat makan karena rame, atau bahkan opini politik yang Anda anut karena lagi rame diomongin di medsos. Pertanyaan bagus tuh. Jadi kita diajak buat lebih introspektif ya? Ya, dan coba tanyakan ini. Apakah sesuatu itu emang beneran bagus makanya populer, atau dia kelihatan bagus karena populer? Nyadarin mekanisme bukti sosial ini langkah pertama sih, biar kita nggak gampang jadi korban kebenaran versi kerumunan.